Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu min khalqihi qad annal amanah wa ballagha ar-risalah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabili hatta atahum min rabbil yakin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala habibuna al-mustafa nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man syarrahu an yastajiba Allahu lahu falyukthiru ad-du'a fi ar-raha. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kata yang pertama kali keluar dari lisan seorang hamba atau yang dapat membasahi kedua lisan seorang hamba melainkan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya diizinkan untuk silaturahmi dan juga diminta untuk mengisi kajian dengan menggunakan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah baiknya kalau kita perkenalkan dulu pengarang kitabnya, bagaimana rihlah beliau dalam menuntut ilmu. Beliau Imam An-Nawawi rahimakumullah yang dikenal dengan An-Nawawi, yaitu dengan penisbatan dengan kotanya. Nama lengkapnya itu Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Imam An-Nawawi rahimakumullah dilahirkan di kota Nawa yang sekarang menjadi ibu kotanya Suriah. Beliau dididik oleh keluarga yang soleh dan juga tawadhu. Semenjak Imam An-Nawawi rahimahumullah usia 3 tahun, maka ayahnya selalu mendidiknya supaya anak ini kelak menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Imam An-Nawawi rahimahumullah dikisahkan dalam satu kisah, pernah salah satu gurunya Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi melihat Imam An-Nawawi dipaksa oleh temannya sampai diseret keluar untuk diajak bermain bersama.
Tapi Masya Allah, Imam An-Nawawi begitu dipaksa bermain, Imam An-Nawawi menangis. Kata temannya, ini kenapa? Diajak bermain malah menangis. Setelah Imam An-Nawawi berada di tempat permainan, Imam An-Nawawi lari. Masya Allah, ini masih usia ya belum balik. Dia lari, kemudian dia sembunyi di dalam satu ruangan untuk baca kitab, untuk baca buku. Ini Imam An-Nawawi. Jadi kesehariannya Imam An-Nawawi ini itu tidak lepas dengan buku. Ya, ini siapa? Imam An-Nawawi. Begitu Imam An-Nawawi menginjak usia balik, usia 18 tahun, maka di saat itulah ia melanjutkan rihlahnya menuntut ilmu ya ke negeri Damaski atau Damaskus. Disitulah dia mengikuti halaqah-halaqah, disitulah ia mengikuti kajian-kajian kitab. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, pertama kali aku belajar ilmu din setelah dari orang tuaku, yaitu di Katatib, yaitu di di kutab. Ya, kutab itu kayak masjid ya. Dia belajar di masjid, di halaqah, kemudian disitulah dia belajar. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Mereka para ulama itu belajarnya bukan di sekolah, tapi di masjid. Makanya kata Imam Syafi'i, pertama kali aku belajar ilmu, belajar Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, yaitu di kutab, ya, di masjid-masjid, membuat halaqah, meramaikan masjid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siyahnya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menuntut ilmu. Kejuhudannya, ketawadhuannya. Bahkan pernah satu ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ada yang mengadu kepadanya dan mengatakan, wahai saudaraku, tadi malam kambingku lepas. Masya Allah, masih usia muda, tiba-tiba ada yang ngadu, tadi malam kambingku lepas dan sampai saat ini belum ketemu. Apa kata Imam An-Nawawi? Kata Imam An-Nawawi, wahai saudaraku, jikalau kamu sudah menemukan kambingmu, maka kabari aku. Masya Allah, satu hari paginya ditanyakan, fulan, kambingmu sudah ketemu apa belum? Kata beliau, belum. Sore harinya ditanya lagi, fulan, kambingmu sudah ketemu apa belum? Kata fulan ini, belum. Terus begitu, seminggu kemudian ditanya lagi, fulan, kambingmu sudah ketemu apa belum? Belum. Hari keduanya atau minggu keduanya ditanya lagi, kambingmu sudah ketemu apa belum? Belum. Masya Allah. Begitu di hari atau ke minggu keempatnya, barulah pemilik kambing ini mengatakan, wahai saudaraku, kambingku sudah ketemu. Tadi tetanggaku mengabarkan bahwasanya kambingku jatuh ke sungai kemudian mati. Apa kata Imam An-Nawawi? Masya Allah, pada saat itulah aku baru pergi ke pasar untuk membeli daging kambing. Masya Allah, saking seperti itunya Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi itu ya suka makan daging, tapi begitu diajukan pertanyaan seperti ini, maka dia berhenti untuk membeli daging kambing. Khawatir yang dibeli itu, daging kambing yang dibeli itu ternyata daging ya kambing saudaranya. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah menahan dirinya untuk tidak makan daging kambing. Masya Allah, ya. Itulah Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam salah satu kitab juga disebutkan pernah Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menghafal itu cepat. Bahkan ketika menghafal hadis-hadis juga cepat. Pernah suatu ketika Imam An-Nawawi rahimahullah tidur di bawah pohon, ya, tidur di bawah pohon kurma, kemudian beralaskan telapak kurma.
Di sampingnya itu buku. Masya Allah. Kemudian tiba-tiba ada pengembala, ya, menghampirinya dan mengatakan, sahabatku, kenapa Anda tidur di sini? Dia mengatakan, aku sebenarnya bukan tidur. Tadi aku sedang sambil menghafal hafalan yang telah aku hafal. Ilmu-ilmu yang telah aku hafal, aku resapi, aku amalkan. Sehingga aku duduk di bawah pohon ini untuk meresapi ilmu yang aku dapatkan. Masya Allah, itulah Imam An-Nawawi rahimahumullah. Sehingga banyak karya-karya beliau yang beliau tulis, sehingga sampai saat ini kita menggunakan atau memakai buku karangan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, pernah suatu ketika Imam An-Nawawi rahimahumullah ditanya oleh seseorang, bagaimana caramu menghafalkan ilmu? Bagaimana caramu mengamalkan ilmu yang kau dapatkan? Imam An-Nawawi rahimahumullah mengatakan, ilmu yang kita dapatkan atau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, atau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu itulah yang menuntun hidup kita. Yang pertama, tinggalkan maksiat. Yang pertama, tinggalkan maksiat. Yang kedua, jikalau kita ingin mendapati ilmu Allah dengan baik dan bermanfaat, maka yang kedua, kalau kita hendak melakukan maksiat, janganlah pernah makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari rezeki selain rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan ilmu Allah dengan baik dan barakah, maka yang ketiga, jikalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kalian tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, silahkan cari bumi selain buminya Allah. Kemudian nasihat yang keempat, kalau kita ingin mendapatkan ilmu dengan baik, ketika datang malaikatul maut, datang menghampiri kita, katakan kepadanya, aku belum mau ikut karena aku belum taubat kepada Allah. Inilah nasihat Imam An-Nawawi rahimahumullah ketika ditanya oleh seseorang tentang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dengan baik. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu bisa membimbing hidup kita. Maka inilah nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pengenalan dari biografi Imam An-Nawawi rahimahumullah. Kalau kita bahas ini panjang. Ya, saya juga nggak tahu sampai jam berapa kita ini. Pembahasannya sampai jam berapa ini, Pak? Hah? Jam 9. Alhamdulillah. Berarti masih. Hah? Setengah 9, jam 9? Setengah 9. Masih insyaallah ya, masih. Tadinya saya langsung bahas kitab, katanya pengenalan dulu. Nah, katanya pengenalan dulu dan belum ada persiapan. Nah, baik, makanya kata pepatah itu, kalau tak kenal maka ta'aruf, perkenalan supaya kita saling tahu. Ya, baik, nama saya Ahmad Rijalullah, ya, biasa dipanggil saya Ahmad. Kalau di kantor biasa saya dipanggil Rijal. Baik, alhamdulillah, saya dengan izin Allah diizinkan melanjutkan studi ke Afrika, Sudan, kurang lebih 5 tahun. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, saya bisa melanjutkan studi ke sana. Alhamdulillah, saya diminta ya mengisi kitab ini ya oleh Pak Arif supaya kita sama-sama belajar ya.
Makanya para ulama itu ketika mengajarkan ilmu bukan dirinya yang lebih pintar, tapi sama-sama belajar. Makanya kalau ada guru tidak mau belajar, maka katakan guru itu ya apa? Guru itu tidak bisa diikuti. Apa kata Syekh Al-Auza'i rahimakumullah, jikalau ada seorang alim kemudian berhenti menuntut ilmu, ya berhenti belajar ilmu din, maka janganlah kalian belajar kepadanya. Nah, ini perkataan Al-Auza'i rahimakumullah. Makanya siapapun itu kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Baik, ikhwati ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengenalan dari biografi Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin rahibani wa rahibakumullah, kita sedikit akan membahas ya, karena bab satunya ini adalah membahas tentang niat ya, dan kita sering mendengarkan apa? Niat ya. Tapi enggak apa-apa, ini sebagai permulaan kita ya. Maka saya masuk ke hadis pertama ya, karena kita sering mendengar itu apa itu niat ya. Bahkan kita sudah hafal hadis tentang niat. Nah, sedikit saya akan jelaskan tentang hadis niat. Sebelum masuk ke hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk hijrah ke kota Makkah, dari kota Makkah ke kota Madinah, maka seluruh sahabat pada saat itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba keluar dari kota Makkah ke kota Madinah. Namun ada satu sahabat yang tertinggal, dan sahabat inilah yang terakhir hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Sahabat ini salah satu sahabat yang kaya raya di kota Makkah pada saat itu. Begitu dia mendengar kalimat hijrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ini menjual seluruh asetnya, menjual seluruh kekayaannya, dijual dengan murah. Saking kayanya sahabat ini, walaupun dijual murah, tapi dia mendapatkan 3 karung emas. Dan setiap karungnya itu akan diangkut dengan 1 ekor unta. Akhirnya 3 karung tadi itu diangkut oleh 3 ekor unta. Orang-orang Quraisy ya, pada saat itu orang-orang Quraisy berkumpul membuat rencana bahwasanya sahabat ini akan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dia tidak akan meninggalkan hartanya, pasti seluruh hartanya akan dibawa. Maka orang-orang Quraisy ini membuat rencana di tengah jalan untuk menghadang sahabat tersebut. Ya, sahabat yang terakhir hijrah ini namanya Suhail Ar-Rumi. Suhail Ar-Rumi. Begitu sahabat ini berangkat dari kota Makkah menuju kota Madinah, di tengah perjalanan maka Suhaib ini dihentikan oleh para pemuda Quraisy dan mengatakan, "Wahai Suhaib, hendak kemana kau?" Dia mengatakan, "Aku ingin hijrah, ingin menyusul kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu dengannya, maka aku menyusulnya." Kata pemuda Quraisy ini, "Kalau kamu hendak mau ke Madinah, maka ada 3 syarat, ada 3 pertanyaan yang kami lontarkan kepadamu. Yang pertama, jikalau kamu hendak ke Madinah, maka tinggalkan seluruh hartamu." Yang pertama, hartanya suruh ditinggalkan. Yang kedua, tinggalkan pakaianmu.
kedua apa? Pakaian sudah ditanggal, sudah ditinggalkan semua, sudah dicopot semuanya. Kemudian yang ketiga, jikalau kamu tidak memilih satu dari dua ini, maka yang ketiga kami akan menumpahkan darahmu, kami akan memboikotmu, kami akan membunuhmu sampai kamu mati di sini. Masya Allah, kira-kira mana yang kita pilih? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kembali ke Mekah, kita dikasih harta, atau meninggalkan pakaian kita, kita dibiarkan ke Madinah? Mana yang kita pilih? Hah? Mana Pak? Harta atau mencopot pakaian? Hah? Baik. Suhaib Ar-Rumi memilih mengatakan, kalau saya melepaskan pakaianku, apakah kalian mengizinkanku untuk pergi ke Madinah? Kata mereka, iya, kami akan mengizinkanmu pergi ke Madinah. Kata Suhaib, kalau begitu izinkan saya, berikan saya satu pakaian yang bisa menutupi auratku. Masya Allah, yang bisa apa? Menutupi auratku. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini diizinkan, diberikan satu helai pakaian yang bisa menutupi auratnya. Dia pun berangkat ke Madinah. Dengan apa? Dengan gembira. Hartanya sudah diambil, pakaiannya sudah diambil, tinggal satu helai, dan dia tidak membawa bekal sama sekali. Masya Allah. Begitu dia jalan dengan penuh kegembiraan, dengan wajah berseri-seri, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam, datang ke hadapan Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, sambutlah sahabatmu itu, karena dia telah menjual seluruh hartanya kepada Allah, maka Allah berpesan kepadaku supaya kamu menyambutnya dengan kegembiraan. Begitu Suhaib Ar-Rumi sudah kelihatan di pintu Madinah, seluruh sahabat keluar. Masya Allah, seluruh sahabat keluar menyambutnya. Sampai Nabi mengatakan, wahai sahabatku, alangkah indahnya perniagaanmu, seluruh hartamu, seluruh pakaianmu kau jual kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengikuti kekasihmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiba-tiba datang lagi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan, Muhammad, ada satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah turun dikarenakan perbuatan siapa? Suhaib Ar-Rumi. Wa man ishtara nafsahu bitigha, ya. Tiba-tiba begitu malaikat Jibril mengatakan, wa man ishtara, barang siapa menjual dirinya, hartanya, pakaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Kata Nabi, wahai sahabatku, gara-gara amalmu, gara-gara perbuatanmu, sehingga Allah khususkan turunkan satu surat karena perbuatanmu yang baik ini. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Demi Allah, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, aku meninggalkan seluruh hartaku, meninggalkan anak dan istriku, itu karena memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau bukan Allah dan Rasulnya yang meminta kami untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka pasti aku masih berada di kota Mekah. Nah, inilah kisahnya Suhaib Ar-Rumi sebelum turunnya asbabul urud hadis ini. Nah, ini saya kisahkan dulu sebelum turunnya hadis ini. Nah, insyaallah hadis pertama kita akan bahas di minggu depan insyaallah. Ini baru muqaddimah dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah rahimakumullah. Karena dalam hadis ini banyak sekali pelajaran penting yang harus kita pelajari bersama. Sudah sampai jam berapa? Belum. Ya. Saya nggak tahu, soalnya nanti kabarin aja. Oh ya, soalnya saya nggak tahu nih jam berapa. Saya udah biasanya kalau ngisi ta'lim gini, itu saya nggak lihat jam. Takutnya nanti kebablasan. Ya, baik. Kita sambung sedikit kisahnya Suhaib Ar-Rumi. Begitu Suhaib Ar-Rumi,
disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Suhaib mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan saya ilmu yang mana ilmu itu belum saya ketahui. Ajarkan saya satu ilmu yang mana ilmu itu bisa memasukkan saya ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang pertama kali yang saya ajarkan kepadamu yaitu adab." Adab. Orang berilmu setinggi apapun ilmunya, kalau tidak punya adab, kecil. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adabul mar'i khairun minad dunya wa ma fiha." Adab seseorang itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam satu hadis lain disebutkan, "Adabul mar'i khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Adab seseorang itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Nah, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pertama kali belajar kepada Nabi itu bukan ilmu, tapi apa? Adab. Bagaimana adab kita dengan Allah, bagaimana adab kita dengan tetangga, bagaimana adab kita dengan teman, itu semua diajarkan. Adab. Ada orang hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, tapi lisannya tidak bisa dijaga, selalu menceritakan aib orang lain, selalu mengunjing orang lain. Kata Nabi, ini bukan adab manusia, ini bukan adab seorang muslim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi melintas di hadapannya langsung mengatakan assalamu alaik. Tiba-tiba Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ajma'in, dia berdiri dan mengatakan laknatullah alaik. Apa kata Nabi? Wahai istriku, tidak sepatutnya seorang muslim memberikan laknat kepada manusia. Akhirnya kata Nabi, wahai istriku, jika ada orang yang mengatakan assalamu alaik, cukup jawab dengan alaika. Assa artinya racun, racun atasmu wahai Muhammad. Tiba-tiba Ibunda Aisyah berdiri, ya, laknatullah alaik, semoga Allah melaknatmu. Makanya kata Nabi, wahai istriku, kalau ada seperti itu jangan sesekali mengatakan laknat, ya. Karena seorang muslim itu bukanlah pelaknat, bukanlah pengutuk, tapi seorang muslim itu apa? Cinta, kasih, sayang. Makanya Nabi SAW setelah Ibunda Aisyah mengatakan hal demikian, langsung Rasulullah SAW langsung memalingkan wajahnya di hadapan Ibunda Aisyah dan mengatakan al-mu'min apa? Laisal qattan wala la'an. Seorang muslim itu bukanlah pengumpat dan pengutuk manusia. Kata Nabi, aku diutus kamu ke bumi ini bukan melaknat manusia, bukan mengutuk manusia, tetapi apa? Untuk mengajarkan akhlak, mengajarkan adab kepada manusia supaya adabnya lebih baik. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahibani wa rahibakumullah. Itulah yang ditanyakan Suhaib kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya satu ilmu yang mana ilmu itu bisa memasukkan saya ke dalam surga. Kata Rasulullah, yang pertama jagalah adabmu, pelajarilah tentang adab. Kemudian yang kedua yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga, yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga, jikalau kamu sudah mengatakan amantu, aku beriman kepada Allah, maka istiqomahlah, berpegang teguhlah, ya, berpegang teguhlah dengan apa yang kamu ucapkan. Makanya kata Nabi, barang siapa mengatakan amantu, aku beriman kepada Allah, kemudian tidak istiqomah, justru itulah yang akan membahayakan dirinya. Makanya kata Nabi, kalau kamu sudah mengatakan amantu thumma fastaqim, jika kamu sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, fastaqim, maka istiqomah dengan ucapanmu. Ucapan seseorang itu, laki-laki itu dipegang dari ucapannya. Jika ucapan kita mencela-mencela,
maka orang lain tidak akan peduli, tidak lagi percaya dengan kita. Ini seorang laki-laki. Laki-laki itu dipegang dari ucapannya. Teman-teman, ingat, ada salah satu sahabat masih muda, ya. Sahabat ini masih muda, tiba-tiba dia izin kepada ibundanya, "Wahai ibunda, bolehkah saya ikut bersama Nabi, jihad bersama Nabi?" Usia 16 tahun. Kata ibundanya, "Silahkan." Kemudian anak mengatakan, "Ibunda, aku tidak akan kembali ke rumah ini sampai Allah memanggilku." Masya Allah. Akhirnya dia ikut. Setelah peperangan selesai, kemudian ibundanya bertanya, "Di mana Rasulullah?" Ditemui Rasulullah. Kata ibundanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kondisi anakku? Apakah anakku syahid atau masih hidup?" Tanyanya apa? Sudah syahid atau masih hidup? Kalau masih hidup ya Rasulullah, jangan izinkan dia pulang ke rumahku. Ibunda, jangan suruh dia pulang ke rumahku, karena janjinya kepadaku, aku tidak akan pulang ke rumah ini sampai Allah memanggilku. Apa kata Rasulullah? Wahai ibunda, anakmu telah syahid, anakmu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ibunda ini? Alhamdulillah, demi Allah anakku lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah segera mengambilnya. Ini seorang ibunda, bagaimana didikan mereka sehingga anaknya menjadi seperti ini? Siapa yang mendidik mereka? Ya tentunya orang tua. Guru itu hanya memberikan jalan. Yang menjadikan anak itu soleh dan solehah itu orang tua. Dan sekarang ini banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya karena kesibukannya apa? Terhadap dunia. Yang penting difasilitasi ini, tapi tidak diarahkan. Bahkan ada anak kecil usia 7 tahun, dia ingin sekali belajar Al-Quranul Karim. Kemudian dia minta kepada ibundanya, "Bunda, bisakah kamu mengajarkanku Al-Quran?" Apa kata bundanya? "Coba kamu sama ayah, mungkin ayah bisa mengajarkannya." Dia pergi ke ayahnya, "Ayah, maukah kamu mengajarkanku Al-Quran?" Dia mengatakan, "Aku masih sibuk. Aku berangkat pagi, pulang malam. Coba kamu pergi ke ibu." Apa kata ini? "Demi Allah, orang tuaku sangat sibuk dengan dunia." Akhirnya anak ini merenung, bagaimana caranya supaya aku bisa belajar Al-Quran, bagaimana caranya supaya aku bisa membaca Al-Quran, bagaimana caranya supaya aku bisa sholat dengan baik. Anak ini merenung. Setelah dia merenung, ya, dia tertidur sampai tengah malam. Di tengah malam sekitar jam 1, jam 2 dia bangun. Masya Allah. Dia mendengar suara tongkat, ya, mendengar suara tongkat berjalan. Akhirnya anak ini tanpa sepengetahuan orang tuanya keluar dari rumahnya. Keluar, ngikutin tongkat itu. Kemana tongkat itu pergi? Diikutin. Dia sudah mengatakan orang tuaku sudah tidak peduli. Akhirnya dia keluar. Ternyata tongkat itu mengarah ke masjid. Ternyata yang bawa tongkat itu kakek. Dia berjalan ke masjid. Begitu sampai di masjid, anak ini langsung mengatakan, "Kakek, maukah kau mengajarkanku tentang wudu?" Kata kakek ini dengan senang hati, "Nak." Masya Allah, dia diajarkan berwudu, ya, cara berwudu yang benar seperti ini. Setelah selesai wudu, "Kek, bisakah kau mengajarkanku bagaimana cara sholat yang benar?" Kata kakek ini dengan senang hati diajarkan. Setelah diajarkan, dia minta lagi, "Kek, maukah kau mengajarkanku Al-Quran?" Masya Allah, kata kakek ini dengan senang hati. Hanya diajarkanlah, ya, satu huruf demi satu huruf, ya, ayat demi ayat sudah dibaca. Setelah 5 bulan dia belajar dengan kakek ini, Masya Allah, dia hafal Al-Quranul Karim 30 juz.
Setelah dia hatam Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, kakek ini meninggal dunia. Kemudian pada saat sholat subuh, anak ini datang ke masjid, ingin bertemu dengan kakeknya dan mengatakan, ingin mengucapkan terima kasih. Begitu sampai di masjid, dilihat kakeknya nggak ada. Sampai selesai sholat. Selesai sholat juga ditengok kiri kanan, nggak ada kakeknya. Hanya dia bertanya, kemana kakek yang biasa mengajariku? Dia mengatakan, nah, kakek itu telah meninggal dunia. Akhirnya apa? Anak ini lari dari masjid, keluar dari masjid ke rumahnya sambil mengatakan, ya Allah, kenapa enggak orang tuaku saja kau cabut nyawanya, yang tidak mau mengajarkanku Al-Quran, mengajarkanku sholat? Kenapa orang yang baru mengajarkanku Al-Quran kau cabut nyawanya ya Allah? Dia lari terus sampai ke dalam rumah. Begitu sampai di dalam rumah, dia berteriak dengan sekeras-kerasnya, ya Allah, cabutlah nyawa orang tuaku. Cabutlah apa? Nyawa kedua orang tuaku yang tidak mau mengajarkanku Al-Quran, yang tidak mau mengajarkanku sholat. Masya Allah, mendengar hal itu, orang tuanya keluar dan mengatakan, nak, kenapa kamu bilang seperti itu? Dia mengatakan, demi Allah, aku bisa baca Al-Quran, aku bisa wudu, aku bisa sholat, bukan karena kalian, tapi perantara seorang kakek yang mau meluangkan waktunya untuk mengajariku. Sementara kalian sibuk dengan dunia, tidak mau kalian, anak-anak kalian ini diperkenalkan dengan Allah. Masya Allah, itulah yang membuat kedua orang tuanya menangis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari saat itulah orang tua itu sudah berusaha mendidik anak-anaknya, ingin menjadikan apa? Soleh dan solehah. Makanya kita sebagai orang tua nanti, sebagai orang tua, itu adalah beban kita, itu adalah tanggung jawab kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha menjaganya. Makanya ada seorang hamba ketika dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, lalu hamba ini protes, ya Allah, aku ini hambamu yang rajin sholat. Ya Allah, aku ini hambamu yang banyak bersedekah. Aku ini hambamu yang tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Aku ini hambamu yang selalu pergi ke rumahmu, umrah dan haji. Tapi kenapa ya Allah, kau campakkan aku ke dalam neraka? Pertanyaan Allah sederhana, apakah kamu selama di dunia punya anak? Dia menjawab, benar ya Allah. Bukankah selama di dunia kamu punya istri? Dia mengatakan, benar ya Allah. Anak dan istrimu, apakah pernah kau didik untuk taat kepadaku? Kata hamba ini, ya Allah, kalau itu aku lupa ya Allah, karena saking sibuknya aku ibadah sampai aku lupa mendidik anak dan istriku. Kata Allah, itulah sebabnya aku melemparkan kamu ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, rahibani wa rahibakumullahu wa iyyakum jami'an. Itulah sedikit muqaddimah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, inilah awal pengenalan kita dari muqaddimah hadis An-Nawawiyah rahimakumullah. Insyaallah minggu depan kita akan bahas asbabul wurudnya hadis pertama, dan juga kita akan jelaskan makna yang tertera di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bagi teman-teman yang mau pesan buku ini, silahkan datang ke masjid, pesan ke saudara Fahmi, mau pakai Arab ataupun Indonesia itu bebas, karena nanti insya Allah kita akan sama-sama mengkaji kitab ini, insya Allah. Nanti jika teman-teman sudah hafal hadis ini dari hadis 1 sampai hadis terakhir, insya Allah ada sertifikat, itu langsung sambung kepada pengarang kitabnya Imam An-Nawawi rahimahumullah. Nah, ini buat teman-teman buat pemuda-pemuda ini
Itu kalau hafal dari hadis 1 sampai hadis terakhir, insya Allah saya akan ijazahkan, saya akan berikan sertifikatnya. Itu sambung kepada pengarang, langsung ke pengarang kitabnya Imam An-Nawawi rahimakumullah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan, silahkan. Gak ada? Mungkin insya Allah minggu depan ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin ini saja muqaddimah dari saya ya tentang biografi Imam An-Nawawi rahimakumullah. Dan juga insya Allah minggu depan kita baru masuk ke hadis pertama. Kita akan menjelaskan tentang niat. Apa itu niat? Apakah niat itu dilafadzkan atau tidak? Jika dilafadzkan, apakah itu berdosa atau tidak? Insya Allah minggu depan kita akan bahas bersama-sama ya tentang niat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان